Tidak semua orang cocok untuk investasi trading kripto. Kenapa? Saya akan jelaskan secara lengkap di video ini. Hai Trader Universe, untuk kamu yang baru belajar tentang dunia kripto dan ingin masuk dalam investasi kripto, nah di sini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan karena edukasi seperti ini jarang banget didengerin dan orang-orang skip langsung ke trading kripto, beli kripto. Padahal ada pondasi yang sebelum kamu belajar investasi itu seharusnya dipenuhi dulu. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membangun pondasi keuangan sebelum masuk dunia investasi. Jadi tidak hanya kripto ya, ini berlaku untuk dunia investasi apapun seperti saham, gold, emas, atau investasi lainnya. Yang pertama, pastikan pendapatan kalian harus lebih tinggi daripada pengeluarannya. Karena banyak orang yang masuk ke dunia kripto itu ternyata modalnya dari hutang. Ada yang pinjol, ada yang pinjam ke bank, dimana pendapatan bulanannya aja masih pas-pasan dan kadang kurang. Ada yang gajian tanggal 25, kemudian tanggal 5-nya itu sudah harus cari pinjaman lagi. Untuk kriteria yang seperti ini itu belum cocok ya untuk masuk ke dunia investasi. Jadi solusinya adalah coba kamu rapihkan dulu keuangan kamu, semuanya dicatat, dari pemasukan dicatat, pengeluaran dicatat. Biasanya ini kurangnya belum tentu karena gajinya kurang gitu, karena memang money management dari in outnya itu belum rapi. Coba kamu rapihkan berapa yang harus kamu gunakan setiap bulannya. Kalau misalnya sudah rapi, nanti kamu tahu nih berapa kemampuan kamu untuk menabung. Terus kalau memang misalnya masih kurang juga, artinya kamu harus tingkatkan pendapatan kamu mungkin dengan usaha lain, pindah kerja atau apapun itu. Di sini kamu punya PR ya, kamu harus meningkatkan pendapatan kamu dulu. Oke, lanjut ke nomor 2. Kalau kamu pendapatannya sudah lebih nih, artinya di sini biasanya mulai melakukan pembelian dengan cara mencicil. Ada yang cicil motor, mobil, rumah, atau barang-barang elektronik termasuk HP ya. Jadi belinya nyicil. Kalau memang nyicilnya untuk sesuatu hal yang digunakan, misalnya kamu nyicil HP yang digunakan untuk bekerja gitu, kamu bekerja di sosial media, mungkin sebagai konten kreator, beli iPhone 17 Pro Max itu worth it karena HP tersebut menjadi mesin uang kamu untuk bekerja. Terus kalau kamu misalnya nyicil mobil tapi kamu adalah seorang driver online gitu ya, nah ini juga termasuk dalam mesin uang itu mobilnya ya, jadi it's okay. Nah yang jadi masalah adalah ketika kamu nyicil tapi buat gaya-gayaan doang nih, untuk style doang gitu. Sebenarnya kamu kerjanya hanya di kantoran aja dan nggak butuh iPhone 17 Pro Max gitu ya, tapi kamu maksain nyicil hanya untuk gengsi, dilihat teman-teman kantor atau teman nongkrong. Akhirnya kamu bela-belain nyicil sesuatu yang mungkin benefitnya itu nilainya tidak sebesar seperti konten kreator yang tadi, tapi hanya untuk gengsi aja. Nah banyak juga orang yang seperti ini. Akhirnya kalau kamu mau mulai masuk ke dalam dunia investasi ini nggak cocok. Solusinya gimana? Kamu fokus lunasin dulu semua cicilan yang berjalan saat ini. Misalkan lagi nyicil HP atau nyicil PS5 gitu kan, itu untuk hiburan kan ya jatuhnya, jadi bukan yang premier. Kamu fokus selesai dulu semua cicilannya. Kalau sudah selesai cicilannya, artinya kalau kamu misalnya sebulan bayar 2 juta nih untuk cicilan tersebut, artinya kamu punya kemampuan menabung 2 juta, yang mana nanti 2 jutanya ini bisa dialokasikan untuk investasi. Tapi bukan berarti kamu investasinya nyicil juga ya. Contohnya kamu hutang bank nih, misalkan seharga HP iPhone Pro Max tadi misalnya 25 juta, terus kamu masukin ke investasi. Enggak gitu caranya ya. Jadi tetap dari 2 juta tersebut yang kamu tabung secara pelan-pelan dalam investasi. Dan investasinya nanti ya ada materinya juga, jadi ada pelajaran juga. Jadi selagi kamu melunasi cicilan tersebut, kamu bisa lanjutkan ke tips nomor 3.
yaitu kamu investasi dulu ke diri kamu sendiri. Ini tidak hanya bentuk uang saja. Investasi itu bisa berbentuk dengan ilmu dan wawasan. Di sini kamu tingkatkan skill utama kamu dulu. Kamu sukanya apa nih? Kalau misalnya kamu suka dunia kripto, kamu bisa datang ke acara kripto atau event yang gratis. Itu banyak ya event-event yang gratis. Kecuali kalau eventnya sudah besar banget, biasanya memang ada tiket masuk yang harus kalian siapkan. Dan banyak juga kelas-kelas gratis, namun harus hati-hati ya. Jadi kelas gratis yang dari media sosial, ini kamu harus bisa filter. Kalau bisa orangnya itu bener-beneran ada dan bukan orang yang bergelar aneh-aneh, tapi orangnya itu nggak bisa ditemui gitu. Maksud saya seperti kalau kalian tahu influencer kripto siapa gitu, nah itu bisa ditemui. Mereka punya grup resminya juga, karena di sini juga banyak orang yang terjebak. Mereka salah masuk grup ya, jadi banyak juga identitas influencer yang dicuri, fotonya diambil, materinya diambil, videonya diambil, kemudian diiklankan oleh scammer, diiklankan di media sosial, kemudian dari iklan tersebut diarahkan ke grup, di mana ini grupnya tuh bukan grup asli dari influencer tersebut. Nah, di sini harus hati-hati ya. Jadi memang kalau yang gratisan, kamu harus filter dulu. Jadi intinya, kamu tingkatkan skill pengetahuan kamu supaya nanti di saat waktunya sudah datang, kamu sudah siap. Oke, di nomor 5 ini, misalnya kamu sudah sampai nih, cicilan kamu sudah selesai, kamu sudah siap untuk menabung ya dengan cara investasi nabungnya. Diharapkan di sini skill yang kamu siapkan sebelumnya itu sudah matang. Sehingga kamu di sini nggak bingung nih, punya uang 2 juta tadi yang biasanya buat nyicil, ini lebih baik diinvestasikan kemana ya. Jadi kamu nggak mikir lagi, kamu nggak browsing lagi, tapi kamu sudah siap. Nah, di saat ada momentum datang, misalnya wah Bitcoin lagi turun dalam seperti saat ini diskon, kamu tahu kapan kamu harus beli. Di saat saya buat video ini Bitcoin sekitar 65.000. Nah, kamu tahu nih bagaimana cara analisanya, bagaimana perhitungannya. Nah, di sini kalau kamu paham, mungkin kamu nggak beli dulu Bitcoinnya. Misalnya menurut kamu Bitcoin ini bisa turun hingga 50.000. Nah, artinya kamu nggak invest dulu ke Bitcoin, kamu nggak beliin Bitcoin dulu. Misalnya jadi kamu staking dulu gitu kan contohnya. Uang kamu tetap menghasilkan passive income dari staking tersebut sambil menunggu harga Bitcoinnya turun gitu. Jadi inilah fenomena yang sebenarnya banyak di skip oleh warga Konoha, karena memang video yang viral itu adalah video-video yang membuat uang puluhan juta menjadi miliaran, dimana ya nggak semua orang akan bisa seperti itu. Jadi untuk kamu yang merasa video ini bermanfaat dan berguna, boleh dibantu share ke teman-temannya, rekan-rekannya, dan saudaranya. Mungkin video ini bisa bermanfaat juga buat mereka. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.